menikmati anugerah-anugerah-Mu Tuhan. Ketika hati kami penuh dengan buah-buah roh, berkat sekecil apapun kami akan bersyukur. Biarlah hati kami penuh dengan buah-buah roh. Lewat peristiwa hidup yang kami alami, biarlah kami terus menghasilkan buah-buah roh. Keadaan semakin mendekat, buah roh itu semakin muncul dari hidup kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan. Sekalipun hidup kami tertekan, sekalipun hidup kami tertindas, tapi kami akan berjuang untuk menghasilkan buah-buah roh, sehingga dengan mudah Tuhan akan mengangkat kami tinggi. Tuhan akan mengangkat kami tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Kikis kami Tuhan kedagingan kami, kerat, kikis. Ajar kami untuk kami menghasilkan buah-buah roh dari hidup kami, sehingga kami bisa melekat dengan Tuhan, sehingga kami makin melekat dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan siap untuk diajar bagaimana kami harus hidup. Karena dalam dunia ini kami diajar untuk makin menjadi serupa dengan gambar Kristus, sehingga waktu kami pulang, Engkau menyambut kami dan berkata, sabarlah hamba-Mu yang setia. Kami mendengar ya Tuhan, kami membuka hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus, pulihkan tempat ini. Darah Yesus, pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus, basuh kami. Darah Yesus, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari kita percaya, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, keadaan hidup yang menekan kita, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu sebetulnya cara Tuhan untuk kita bisa menghasilkan apa? Buah roh tidak akan mudah timbul. Jalannya lurus, bisa sabar saudara. Kalau semua jalannya enteng, bisa murah hati saudara. Jadi makanya syukuri kalau hari-hari ini mungkin saudara tertindas, saudara mengalami cobaan yang berat, saudara mendapatkan tekanan yang berat. Syukur, karena di situ buah-buah roh akan muncul dari hidup kita. Kalau responnya menghasilkan buah, kalau salah menghasilkan buah. Udah ketemu bilang bohoi. Udah ketemu perbuatan tadi ternyata yaitu pencabulan ya, pencabulan. Gimana bapak-bapak mau dikasih berkat kalau otaknya pencabulan terus tuh? Punya duit datangnya ke tempat. Betul ya? Jadi Tuhan tuh mudah memberkati saudara kalau hati saudara penuh dengan buah. Kayak apa lagi? Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisihan, ini amarah. Nah, itu buah dah. Kalau hati kita banyak buah daging, sulit Tuhan untuk mempercayakan berkat dalam hidup saudara. Bilang jangan ada buah daging. Tapi kalau hati saudara semakin ada buah roh. Buah roh itu apa? 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kalau hati saudara penuh dengan buah roh, maka dengan mudah Tuhan akan menitipkan berkat dalam hidup saudara. Itu aja hidup, enteng kan? Jadi kalau diomelin orang, dikatain orang, hidup tertekan, ada ini, apa reaksi saudara? Mau menghasilkan apa? Hasilkan saja buah roh. Maka dengan mudah Tuhan akan menitipkan berkat-berkat ilahi dalam hidup saudara. Makanya tugas kita sekarang kalau menghadapi satu peristiwa
jiwa, lihat aja daging atau bukan. Kita belajar dari Naomi. Ya, bagaimana Naomi? Pernah dengar Naomi? Nah, saudara tinggal introspeksi dalam hati saudara, ada apa nih, daging atau masih ada guano gitu aja. Saudara mau doa berkat jengkingnya juga, berkati saya Tuhan, berkati saya Tuhan. Tapi kalau hatimu masih dagingnya banyak, Tuhan mau titipin berkat, tapi akan menjadi celaka buat saudara. Kan saya bilang, guano apa tadi? Pecah, marah, iri hati, perselisih. Kalau saudara punya begituan, dikasih berkat lebih, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara hanya daging, dikasih berkat lebih, apa yang kita lakukan? Betul? Nah, ini bapak-bapak dikasih duit lebih. Kalau otaknya percabulan, kemana tuh dia tuh? Ya kan? Kenapa bapak-bapak gak diberkati sekarang? Coba cek dagingnya ada nggak tuh? Otaknya gimana itu? Tapi kalau hati kita bersih, ada buah roh, ada kasih, ada kemurahan, Tuhan akan mudah memberkati saudara. Tuhan akan mudah menitipkan berkat ke saudara. Karena ketika itu saudara diberkati, enggak lagi itu sombong, pamer, enggak. Yang ada adalah kasih, sukacita. Jadi, saudara, sebelum saudara minta berkat sama Tuhan, mari kita perbanyak hati kita dengan buah-buah. Kalau udah buah roh ada mengampang, saudara dikasih apa coba Tuhan pasti diberi, karena hatinya penuh dengan buah. Kita buka Naomi, kita belajar dari Naomi. Rut 1 Rut lah, kita Rut ya. Apa yang terjadi dengan Naomi? Paham saudara? Saudara nggak usah deh minta kaya, nggak usah. Saudara, isi aja hatimu dengan buah roh, maka kekayaan berkat itu datang dengan sendirinya. Amin. Itu aja konsentrasi. Betul Pak? Perikopnya apa? Rut 1 ayat 1. Rut dan Naomi ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada. Jadi zamannya Naomi ada kelah. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah menetap sebagai orang. Jadi ada satu keluarga Naomi belum kawin anaknya. Naomi dan suaminya. Waktu Bethlehem kelaparan, kesulitan, dia pergi meninggalkan Bethlehem, pergi kemana? Ke Bethlehem dan Moab. Bethlehem itu apa? Bethlehem itu kotanya tuh, kalau bahasa Ibrani itu rumah roti, kota Tuhan. Kalau dalam bahasa rohani itu hadirat Tuhan, rumah Tuhan. Pergi ke Moab itu melambangkan dunia, melambangkan kemewahan dunia, melambangkan bukan kota Tuhan, kota dunia. Nah, jadi Naomi, keluarganya, suaminya dan Naomi, waktu Bethlehem terjadi kelaparan, dia pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Waktu kita susah, waktu kita terjepit, waktu kita ternindas, apa reaksi kita? Banyak anak Tuhan ketika tertindas, ketika tertekan, ketika ada, kan ini kelaparan ya, Bethlehem kelaparan kan, berarti susah, sulit. Dalam keadaan sulit, keadaan susah, apa reaksi kita? Naomi dan keluarganya, dia bereaksi pergi meninggalkan kota Tuhan menuju ke kota dunia. Yang pertama kita belajar dari Naomi, ketika kita susah, jangan sekali-kali tinggalkan rumah Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ketika susah, gua ada gereja puluhan tahun begini-begini aja, udahlah, gua gak mau ibadah lagi. Banyak kan teman-teman kayak kita kayak gitu? Banyak. Pindah
pindah gereja no problem. Misalkan pindah dari sini, terus berbakti ke gereja lain, oke. Ini ada pergi dari sini nggak ke gereja kemana-mana. Berarti dia meninggalkan Bethlehem, masuk ke sama. Keluar dari hadirat Tuhan, tinggalkan ibadah. Siapa di sini kalau lagi susah malas ibadah? Lagi sulit malas ibadah. Jam doa dikurangin. Doa mulu. Doa itu sampai kapan, saudara? Jangan berhenti doa sampai kapan? Sampai mujizat terjadi. Ini banyak anak Tuhan doanya mana nggak dijawab-jawab. Terus sampai mujizat terjadi. Naomi dia tinggalkan jam doa, tinggalkan ibadah. Saudara kalau lagi susah, nomor satu, jangan tinggalkan ibadah. Bilang dia jangan tinggalkan ibadah. Kalau lagi biasanya kalau lagi sulit, disuruh ibadah jawabnya apa? Malas. Gembalanya nggak peduli, malas. Ke gereja sih minta peduli gembala. Yang peduli siapa tuh? Mulai dah tuh. Pakai cara dunia, bukan cara firman Tuhan. Ini udah keluar dari orang nih. Kalau kita susah, terus mikir cara dunia, berarti kita udah keluar tuh dari Bethlehem. Kamu sama kayak Naomi. Kita baca ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Kayak saya tanya tadi, banyak nggak orang lagi susah, kesulitan, meninggalin ibadah, banyak nggak? Nah ini akibatnya. Ayat kedua, nama orang itu ada, nama istrinya, kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang yang Efratah dari Bethlehem Yuda. Setelah sampai ke Dermon, diamlah mereka di sana. Kemudian keluar dari ibadah, tinggalkan Tuhan dari Bethlehem semua. Apa yang terjadi? Makin senang atau makin menderita? Sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpah. Terus yang kedua bernama yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut. Mereka diam di situ. Ayat 5. Ini masih di Moab apa udah pindah lagi Bethlehem? Pasti meninggalkan ibadah, meninggalkan jam doa, meninggalkan ya kan? Terus ayat 5, lalu matilah keduanya ya ini, sehingga dia perempuan itu kehilangan kedua anaknya. Dan saya mau kasih tahu dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan sulit, jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan ibadah. Jangan sekali-kali tinggalkan doamu. Karena bukan keberuntungan yang akan kau peroleh, justru makin terjepit. Coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lihat ya, waktu Ayub kehilangan segalanya, ya kan? Saudara, kalau dalam keadaan kesulitan biasanya orang ngomonginnya baik apa enggak? Lagi susah gitu. Oh lu sih dasar, emang lu nih, enggak benar lu, gitu ya. Ayub juga sama. Waktu kehilangan segalanya istrinya yang bilang, bukan orang jauh. Suruh ngapain? Ngapain lu? Kutukin Tuhan lu. Lu udah tiap pagi mesbah, kutukin gitu. Dalam keadaan susah, semua orang pasti mengajak kita untuk meninggalkan tuh. Ngapain lu ibadah terus? Udah gak masuk gereja juga masih miskin, gereja juga susah. Mungkin ikut gua no, ke gunung mana no? Memang kalau dalam keadaan susah banyak orang yang suka bikin kita marah sama tuh. Ayo dia ojok-ojok ini istrinya tuh siapa lagi? 3 sahabat. Udahlah yuk tapi ayo beda dengan Naomi. Ayo bertahan. Tuhan yang mengambil.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan aku tidak mau mendustakan Tuhan, aku tidak mau marah sama Tuhan. Tapi lu miskin terus, segera juga. Aku miskin. Apa tidak melukai hati Tuhan. Oh, cakep orang cakep. Saudara lebih baik miskin tapi nggak melukai hati orang daripada saudara banyak duit tapi melukai hati Tuhan. Sebenarnya saudara miskin tapi tidak melukai hati Tuhan daripada kaya saudara melukai hati. Bahaya saudara. Dalam keadaan susah banyak yang ajak tinggalkan Tuhan banyak. Buat apa ibadah? Buat apa pelayanan? Tapi orang-orang yang bertahan, orang-orang yang tetap ibadah, tetap menyembah Tuhan, Tuhan akan melihat hatinya. Ketika hatinya penuh dengan buah roh, maka Tuhan akan menitipkan berkat-berkat di akhirat. Berkat tinggal telapak tangan saudara, tapi Tuhan lihat hatimu. Karena bahaya jika hati belum kelar dikasih titik berkat, bisa bahaya buat diri kita. Amin. Kan udah bulan-bulan saya. Buah apa yang ada di hati akan terlihat ketika hidup kita dalam tekanan. Saudara tahu jus buah? Kapan bisa keluar ininya? Airnya rasanya manis atau pahit ketika saudara tahu mau buah apa dalam hati saudara? Saudara mau cek nih, kata Pak Agun suruh cek hatinya ya. Ya Tuhan cek saya apa yang ada dalam hati saya, cek dulu Tuhan. Tahu Tuhan kirim apa? Tekanan. Waktu ditekan, apa yang keluar dari mulut kita? Bu, waktu ditekan dengan keadaan hidup, waktu ditekan dengan masalah, apa yang keluar dari mulut kita? Karena yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Waktu ditekan dari Tuhan mana nih? Berarti buah dalam hidup saudara, buah kedaging. Tapi ketika dalam tekanan, dalam masalah, dalam krisis, semakin ditekan, semakin keluar pujian. Semakin ditekan, semakin keluar ucapan syukur. Berarti hati saudara penuh dengan wah. Saudara mau dites hatinya ada apa kok? Oh. Tunggu aja kalau ada problemnya Bu, ya Pak. Tunggu aja. Jadi ujian dan masalah itu Tuhan izinkan untuk tahu buah apa yang ada dalam hati kita. Ngomel sepanjang masa atau bersyukur sepanjang masa. Ketika Tuhan lihat kayak Ayub, ketika ditekan, Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kata Tuhan ya toh. Ketika sebuah Ayub ditekan oleh masalah, mulut Ayub apa nih? Ketika dia bersyukur, mengucap syukur, memuji Tuhan, tetap buat sedangkan Tuhan. Gampang berkata tinggal dititipin. Ini kebanyakan ngomel. Coba lihat di kanan mukanya. Nah itu bukan ngomel. Gak ada yang di sini masuk mukanya muka nggak gitu ya. Ketika ditekan makin memuji Tuhan. Ketika ditekan makin bersyukur. Bukan yang ditekan makin hancur ya. Kita kembali lagi, slide berikutnya. Jadi, slide lagi. Nah, dari peristiwa selama hidup dan kita alami, apa responnya? Hasilkan buah. Jika respon kita benar maka akan hasilkan buah. Jika respon kita salah berarti menghasilkan buah. Mari. Hasilkan buah yang ini, jangan yang ini. Kalau marah aja, kalau dalam tekanan aja marah, ya kan, perselisihan. Ini makanya saudara yang bapak-bapak nggak dikasih Tuhan berkat nih. Kalau hatinya bawa kedagingan, ada berkat dikit mabok, ada berkat dikit pesta. Jadi yang memiliki berkat, amin. Buang dulu ini jadi ini berkat mau melimpah. Karena bapak-bapak berapa persen kata penelitian kalau makin banyak duit itu makin liar. Amin bapak-bapak. Gak ada di sini baik-baik kan. Saat hati diberi buah kedagingan, kita itu sudah terpisah dari Tuhan. Amin. Jadi si Naomi keluar dari Bethlehem menuju Moab terpisah dari itu. Kapan
Kapan kita terpisah dari Tuhan? Ketika hati kita ada buah kedagingan, itu sudah terpisah dari Tuhan. Dan sulit Tuhan untuk mengangkat tinggi saudara. Tapi kalau orang Kristen maunya diberkati kan Pak? Maunya jadi kepala? Bukan Tuhan mau jadi saudara kepala, mau. Tuhan itu mau angkat saudara. Tuhan mau titipkan berkat terus. Tuhan mau pasti. Cuma masalahnya hati saudara nih. Itu yang membuat berkat itu nggak bisa. Karena akan mencelakakan saudara. Amin. Kalau hati nggak siap, ketika dikasih berkat, hancur keluarga saudara. Banyak kan contohnya, kalau hati penuh buah kedagingan dikasih berkat, makin makmur makin hancur. Makanya saudara lihat, kalau orang yang benar-benar sama Tuhan, hidupnya diberkati, itu bukan karena dia hebat, tapi dia menjaga hatinya untuk bisa ada buah roh. Maka dia akan dititipkan berkat menimbangnya. Ngerti saudara? Ngerti saudara? Jadi concern kita apa buah atau buah dan gampang. Tuhan berkati kita lo gampang. Baik lagi. Jadi waktu Naomi keluar ke Moab berarti dia terpisah dari itu. Waktu saudara punya masalah lalu nggak ibadah lagi, nggak doa lagi, nggak ke gereja lagi, berarti terpisah dengan itu. Makin terpisah dengan Tuhan, bukan makin benar. Bilang terpisah dari Tuhan bukan makin benar. Jangan tinggalkan ibadah. Seringkali kita meminta Tuhan ubah, padahal karakter ini Tuhan sedang mengubah. Banyak orang hidup banyak nggak ada masalah, betul ya? Betul nggak? Padahal Tuhan pakai masalah untuk tahu buah apa yang dalam hidup saudara. Betul? Jadi untuk mengubah karakter saudara. Saudara jadi sabar apa enggak? Apa kamu? Maaf ya. Naomi ketika dalam kesulitan dia putuskan untuk keluar dari Tuhan, untuk keluar dari kota Tuhan, masuk ke dalammu. Saudara mau dipulihkan segala sesuatu dalam hidup saudara, mau jangan tinggalkan Tuhan. Apapun keadaan saudara, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan jam doa. Amin. Karena kalau tinggalkan, mati suaminya, mati anaknya. Bukan makin baik, makin selain itu. Tapi ada juga ngomong gini, gue udah ke gereja nih, tapi kok masih susah juga, melarat juga, ada nggak? Ada ya, banyak ya. Nah, saya nggak tahu nih saudara ibadah ngapain nih. Kalau saudara ibadah duduk gereja mikirin makanan, duduk di gereja mikirin cewek, udah terpisah belum dari Tuhan? Ini udah meneliti lagi loh saudara. Jadi betul-betul Tuhan tuh lihat hati saudara loh, benar. Makanya kalau ibadah itu sungguh-sungguh sama Tuhan kan. Serahkan hati saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hal kecil gini aja kita udah terpisah. Ada yang ngerasa udah di gereja tapi tetap susah, ada. Coba cek ibadah saudara gimana. Duduk di dalam gereja ngapain? Ngelamun, apa ngeliatin rambut orang, atau ngeliatin muka orang. Dia tambah kinclong ya, gue tambah hitam. Dia tambah cakep, gue tambah jelek. Kalau itu ibadahmu kayak begitu, itu bukan hatimu, bukan untuk Tuhan. Amin. Makanya jangan salah kalau Tuhan gak titipin berkat. Aja bukan untuk Tuhan. Tahu saudara ibadah nyari apa? Saudara ibadah nyari apa? Jujur, saudara gereja ngapain? Ayo kita perbaiki ya. Ketika kita ibadah, hati kita hanya untuk Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, mumpung gua masih bisa angkat tanganin Tuhan, tanganku ku angkat untuk memuji Engkau. Mumpung suaraku masih ada Tuhan, aku mau memuji Engkau Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Amin. Saya tahu ibadah saya hari ini, tapi marilah 2025 saudara mau pulihkan keadaan hidup saudara. Ibadahmu ibadah yang benar buat Tuhan, karena Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Saya nggak tahu nih muka-mukanya ini ibadah mau ngapain nih? Mau nagih hutang apa enggak ini?
Kayaknya gua kalau naik utang dia kan pasti ke gereja dia, terima kasih. Gua datang nih, gua mau nagih dia utang. Ya kalau orang model begini, gimana Tuhan mau titipin berkat? Amin. Jujurlah saudara dengan Tuhan. Tuhan, mumpung aku masih hidup, mumpung aku masih punya nafas Tuhan, aku mau buat senang Tuhan. Mumpung masih boleh ibadah di negara lain, ibadah udah susah kan. Mumpung di Indonesia masih boleh ibadah, aku mau menyerahkan Tuhan. Kalau saudara datang dengan hati yang itu, nggak ada mikirin lain, maka saudara melekat dengan Tuhan. Ketika saudara datang ibadah mikirin yang lain, saudara terpisah. Ketika saudara terpisah dengan Tuhan, hatimu dipenuhi dengan buah kedagingan. Ketika dibuahi dengan kedagingan, maka sulit Tuhan untuk mempercayakan berkat dalam hidup saudara. Jadi hari-hari ini saudara kikis kedagingan saudara. Amin. Kalau ada orang ngomel mah biasa. Kalau orang kecewain kita mah itu biasa. Kalau ada orang nyakitin kita mah itu biasa. Supaya Tuhan tahu apa reaksimu. Ketika reaksimu benar, hasilnya buah. Nanti saudara ngalamin dan makin bersyukur loh saudara disakiti orang, makin bersyukur. Betul. Kalau hari ini kan kalau nyakitin kan makin unek ya, karena masih buah ke daging. Kalau makin hati saudara makin dipenuhi buah roh, orang nyakitin justru bersyukur, makasih ya udah nyakitin saya. Makasih. Orang penuh buah roh. Tapi kalau hari ini masih disakitin, masih marah, masih buah ke daging, ayo dibuang supaya Tuhan titipkan berkat, supaya hidup saudara dipulih. Udah gampang sih. Lagi selanjutnya. 2 Timotius lupa. Jangan ngomong aja sih. Kadang-kadang orang ibadah tuh gitu, Tuhan berkati saya, Tuhan pasti berkati saudara, Tuhan pasti. Tuhan tuh pasti mau memberkati saudara karena saudara anak sayangnya Tuhan. Tapi kalau hati kita penuh dengan buah kedagingan, Tuhan juga sayang kalau saudara yang mau hancur hidup saudara. Betul. Kalau Lovena doyan kebut-kebutan nih, minjem motor temennya dia kebut-kebutan, terus dia minta motor sama saya kasih. Daripada anak gue palanya boncos, minjem aja motornya dikebut-kebut. Papi pinjem beliin aku motor, Pak saya beliin nggak? Apa yang membuat saya nggak beliin? Ya nggak baik attitude-nya. Kenapa bapak belum berkati saudara? Attitude saudara coba. Amin. Suami istri bilang, Pak, jadi papa ganteng deh. Istri bilang sama suami, papa ganteng. Suami bilang istri, mami ganteng. Mami ganteng. Mami ganteng. 2 Timotius 3 ayat. Secara lahiriah mereka menjalankan, tetapi pada hakikatnya mereka tuh bayang tuh menyelundupkan. Terus kamu saudara baca. Jadi mereka ibadah secara lahirnya, tapi memungkiri ya tadi itu ke gereja hatinya bukan untuk Tuhan, bukan nyanyi untuk Tuhan. Makanya saudara harus senang kalau duduk di sini ibadah. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun dompet kita tinggal pas-pas, nggak tahu besok mau makan apa, nggak peduli. Yang penting hari ini saya masih bisa memuji Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Saudara belum pernah rasain stop ringan sih. Kalau saudara rasain stop ringan, apa mesti stop ringan dulu semua nih? Hah? Apa mesti ngalamin stop ringan dulu baru tobat? Jangan. Kapok saya. Kalau saya nanya katakan, makanya hatimu tulus sama Tuhan. Tuhan juga akan tulus dengan saudara. Dia akan berkati saudara pasti. Tapi hati jangan nyalahin. Slide selanjutnya. Ngerti sampai sini? Apa tugas kita? Menghasilkan buah. Kalau buah roh udah dalam hati kita gampang, Tuhan kasih berkat sudah pak. Saudara nggak akan hidup saudara pakai. Makanya lihat orang-orang yang hidupnya
diberkati Tuhan, pasti attitude-nya baik, ya kan, hatinya baik, itu kan. Nggak makin sombong, nggak makin sombong. Ada orang diberkati sombong, ada nggak? Nah, orang itu tinggal tunggu waktu. Ibadah tetapi hatinya tidak untuk Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah bangsa ini memuliakan aku dengan kepada hatinya. Jangan, di sini jangan. Semua orang di sini datang sama Tuhan mau menyenangkan hati itu, bilang kiri kanan senengin itu. Saudara kalau hidup saudara senengin Tuhan, beres. Pasti kalau saudara senengin Tuhan, senengin suami, senengin istri, senengin anak, pasti itu. Ya kan? Bagi slide-slide ini. Nah, kita lihat contoh Daud. Yang Daud hidupnya susah nggak, saudara? Dibedain sama keluarga, ya kan? Ada berapa saudara? 8 atau berapa? Ya kan? Daud dia dianggap anak ada di sini dianggap anak bawang, anak nggak dianggap ada korban keluarga dianggap anak nggak beruntung atau anak buangan, ada. Pilih kasih lah orang tua, pilih kasih lah. Yang satu dikasih baju, yang satu dikasih nggak dikasih, yang satu dikasih makanan, satu ada. Daud korbannya. Tapi Daud lebih suka merenungkan firman, bukan merenungkan Banyak orang hidupnya pahit, hidupnya kesulitan, lebih banyak merenungkan. Banyak orang kesulitan, kesusahan, lebih suka merenungkan kasih. Kenapa gue begini? Kenapa? Padahal makin saudara susah, renungkan firman. Daud renungin firman. Waktu jagain domba, anak kecil udah jagain domba. Lawannya siapa? Beruang serigala. Tapi karena dia sukanya memuji Tuhan, mendengar firman, enteng aja tuh. Ya. Kenapa saudara berat hidup saudara waktu susah? Karena merenungi Kalau saudara dalam keadaan susah merenungkan firman, enteng hidup saudara. Apalagi ingat ayatnya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Saudara, walaupun gak ada duit, tetap enteng hidup saudara. Amin. Tapi yang diingat, mana berat. Dikejar Saul mau dibunuh, ini Daud. Tapi Daud enggak banyak mengeluh, tapi banyak memuji tuh. Daud lebih suka merenungkan. Nah, saudara, kalau saudara dalam keadaan kesulitan, jangan seperti Naomi, pergi tinggalkan Tuhan. Justru makin dekat dengan Tuhan. Makin sulit, makin dekat sama Tuhan. Bilang makin sulit, makin dekat. Suami jangan diomelin, istri jangan diomelin, makin dekat sama Tuhan. Ayo Pak, kita nggak punya duit, usir, kerjanya malas, usir aja Pak. Kalau saudara suami kalau susah, istri jangan main suami yang kerjanya malas. Ayo Pak, kita sujud Pak, sujud. Itu baru banget. Amin. Coba suami istri pandang-pandangan. Udah 2025 udah. Kalau suami nggak punya duit, ayo Pak kita doa. Ayo kita nyanyi. Ada yang tanya saya gini, Pak, saya mau renungan tapi bingung Pak, mau ngapain ya? Nggak ada bahan. Setelahnya lebih basi. Nggak usah apa-apa. Atau setel aja yang lain yang pagi-pagi. Jangan sekarang gini loh. Semua serba mudah loh. Saudaranya malas. Mau renungan, mau apa gampang, tinggal klik. Saudaranya yang mau ngomongkan gitu loh. Betul gak? Saudara mau nyanyi nyembah bisa gak sekarang 24 jam? Saudaranya itu. Emang dasar saudara malas. Makanya hidupnya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Berkali. Setel aja itu dari bayi. Itu bukan promosi. Pagi malam ada itu pagi malam. Emang saudara aja hatinya menguk. Kalau saya menguk, hatinya menguk. Sekarang kita mau hatinya menyenangkan Tuhan. Tinggal paham sampai di sini?
Akhirnya Naomi bilang, udah tadi udah dibahas yang kedua. Akibat Naomi tinggalkan Bethlehem, udah tahu ya. Kehilangan apa? Kehilangan suami dan kalau rumah tangga makin sulit, makin bertengkar, makin sulit, makin jauh dari Tuhan, makin sulit, makin gak berdoa, saya pastikan hidup saudara akan jadi lebih baik. Tapi ketika pas suami istri makin sulit hidup, makin pegangan tangan, makin berdoa sama Tuhan, makin cari Tuhan, makin menyembah Tuhan, saya pastikan hidup saudara akan menyembah Tuhan. Tinggal saudara, kan saya udah bilang tuh, paksa ya. Yohanes 15 ayat 48. Aduh, saudara, ini Tuhan sebenarnya mau berkati saudara. Tuhan tuh mau berkati saudara, mau. Tapi hati dulu. Yuk, hasilkan buah. Coba lihat suami masih enak. Istri lihat suami masih enak. Suami lihat istri masih enak. Jangan harap berkat. Kalau masih lihat istri enak, lihat suami enak, lu lagi. Terus kita minta berkat. Aduh, itu justru pengalaman berkat. Amin. Jujur nih, lihat istri enak gak? Suami lihat istri enak gak? Istri lihat suami enak gak? Jangan minta berkat. Ya wangi. Yohanes, saya biar gak punya duit apa? Saya Pi, kita mau bayar orang gak ada. Doa ya Pi, doa. Gimana nih Pi? Pakai otak. Pi, kita mau bayar orang gak punya duit, ayo kita doa. Cari istri yang kayak gitu, cari suami yang kayak gitu. Jangan cari suami yang kalau lagi punya duit pergi ke tempat bukannya doa. Yang pacaran, coba cek ya. Kalau lagi susah, kemana begini? Yohanes 15 ayat. Kalau masih enak, lihat suami dan istri. Kalau masih enak, lihat suami dan istri. Mimpi, saudara, Tuhan akan titipkan dengan mimpi. Ya, amin. Ya, pulang dari sini, lihat suami. Mami, tuh kan keren kan? Kalau susah Pak, Tuhan tuh mau kasih berkat kalau susah Pak. Iya kalau susah, ya kan? Tuhan mau kasih berkat kalau susah. Kita enggak loh yang menyebabkan gitu loh. Misalkan ini diberkati ya, diberkati misalkan, yang megang duitnya siapa ya? Nah itu, kalau istri, ada yang rebutan loh Pak, ada yang rebutan. Gue pegang. Dikasih berkat bukannya jadi benar malah ribut. Makanya sepakat dulu, seperti sepakat. Kalau diberkati saya pegang papi sama mami gitu. Ini rebutan yang Tuhan jangan jadi berkatnya. Amin. Jadi bukan Tuhan yang mau berkati saudara. Yuk, hati saudara. Bilang kiri kanan. Yuk, hati saudara. Yohanes 15 ayat 4. Jadi orang yang jauh dari Tuhan tinggalkan ibadah, tinggalkan doa, saya pastikan 200 juta %. Bukan makin baik, makin belangsak saudara. Makanya kalau saudara lihat, saya nih di gereja ini banyak teman-teman, ada yang ninggalin Tuhan ya Pak ya, ada yang dekat sama Tuhan ya. Lihat aja hidupnya, ya kan? Yang makin dekat sama Tuhan tuh makin Tuhan angkat tinggi. Makin dipercaya Tuhan. Tapi yang entar masuk, suruh gereja, entar masuk, entar enggak. Lihat itu. Fakta, ya kan? Fakta. Terus saudara mau ngikutin kayak begitu? Yohanes 12 ayat 4. Udah ketemu? Tinggal di dalam aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak berbuah. Demikian juga jikalau akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan
aku bilang dia, ya kan? Sebab pergi dari ibadah, udah jangan ibadah deh. Keluar dari Tuhan kayak Manomi, keluar dari. Kita katakan di luar Tuhan, kamu tidak bisa. Faktanya benar, Naomi mengalami. Dia pikir tinggalin ibadah, dia pikir tinggalin Bethlehem, dia pikir buang-buang waktu doa dengan doa, dia pikir. Ternyata hidupnya bukan tambah baik, malah menjadi tidak baik. Nanti kita tes, kalau saudara ada yang, saya mau ikutin Pak Gun lah, saya mau soalnya mau doa deh. Ada lagi yang bilang, ngapain ikutin Pak Gun, saya mau doa. Coba kita lihat tes, bagaimana hidup setahun 2 tahun hidup Tuhan. Ada perbedaan. Orang yang makin dekat Tuhan suami istri sama orang yang makin berantem suami istri, dia berbeda. Pasti nyata. Ya, anak bungsu. Kisah anak bungsu. Anak bungsu kenapa dia jadi belangsak? Anak bungsu kenapa dia jadi belangsak? Hidupnya hancur-hancuran. Ada 2 anak sulung dan anak bungsu. Lukas 15. Anak bungsu kenapa jadi hidupnya berantakan? Terpisah dari Bapa. Saudara, kalau saudara susah jangan gampang ngambek. Makin dekat, bukan makin jauh dari Tuhan. Lalu anak bungsu menjadi sadar, nah ini hidupnya susah. Dari yang bapak anak orang kaya, akhirnya jadi makan ampas, bah. Karena apa? Meninggalkan tuh. Salah sombong. Ini enggak udah susah nyalain Tuhan, padahal dia yang salah. Tuhan mau disalahin. Tuhan. Padahal Tuhan, lu yang apa? Coba kalau jangan tinggalin Tuhan, susah nggak hidupnya? Ini siapa? 2025, oke? Makin sulit, makin dekat Tuhan. Makin sulit, makin doa sama Tuhan. Suami istri, ya. Nah, untungnya anaknya sadar. Ada orang nggak sadar, makin nyalain Tuhan. Tuhan gak adil, Tuhan jahat. Siapa tuh? Kain ya. Tuhan jahat. Berdamai sama Tuhan. Saya yang salah. Waktu anak itu dan aku yang salah. Akhirnya dia betul. Akhirnya kembali. Kisahnya udah tahu kan, setelah kembali, apakah dipasung, apakah dipecut, apakah diborong? Saudara, tobat yuk. Suami istri pasangan, saudara mau dipulihkan? Sadar, kembali pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Saya selanjutnya. Nah, jadi Naomi waktu susah tinggalin Moab, akhirnya hancur. Alhamdulillah. Begitu sadar. Coba suami sama istri sadar. Banyak orang nggak sadar, udah susah makin susah nggak sadar. Naomi sadar dia salah. Naomi sadar dia salah. Ya, gua tawarin, saya tanya gua tawarin, bukan yang tadi bisa jalur. Nggak usah dibaca ya, saudara baca dulu ya. Akhirnya Ruth menetap di Moab atau kembali ke Bethlehem? Makanya 2 Tawarik 7:14 kita baca. 2 Tawarik. Kalau saudara dengar firman ini terus bilang, oh iya, sadar, balik, kembali sama Tuhan, kembali. Nanti saudara lihat Naomi hidupnya. Waktu kembali sama Tuhan makin apa dia? 2 Tawarik ya? 7 ya? Ayah? Udah ketemu? Dan umatku
yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari, lalu maka aku dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan. Kapan waktu dipulihkannya? Kapan dipulihkan? Waktu sah, enggak keras nggak main salah-salahan, salah lu. Dua-duanya suami istri sadar. Kita salah, nih, ayam kita salah. Yuk balik sama Tuhan, yuk. Jangan lu sih, udah, jangan salah-salah. Ayo balik. Naomi nggak nyalain siapa-siapa. Naomi balik ke Betlehem. Saudara, nggak ada orang yang hidupnya diberkati Tuhan, damai sejahtera di luar Tuhan. Naomi sadar, akhirnya dia balik. Dan berbahagia Tuhan ketika saudara dengar ini lagi. Saya mau balik Tuhan. Saya udah di Moab. Jam doa saya amburadul. Ibadah saya amburadul. Ibadah sesuka hati saya sadar. Saya mau balik. Waktu Tuhan lihat hati saudara begitu, waktu Tuhan lihat saudara begitu, maka Tuhan firman-Nya bilang apa? Aku akan memulihkan. Selanjutnya. Jadi orang bisa salah nggak? Orang bisa salah nggak? Tapi Tuhan masih kasih kesempatan nggak? Pakai kesempatan untuk kembali sama Tuhan. Nah saudara, cerita selanjutnya tuh Naomi kembali ke Betlehem. Terus mantunya ada yang ikut, satu namanya Ruth ya. Akhirnya Ruth nikah sama Boaz, pemilik rumah. Akhirnya hidup Naomi dipulih. Saudara mau mengalami pemulihan tahun 2005, tahunnya pemulihan, amin. Balik, kembalikan hatimu sama Tuhan, kembalikan hatimu sama Tuhan. Apa isi hati? Kalau orang yang kasih hati sama Tuhan, isinya apa? Buah, bukan buah. Ya, selain terakhir, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat kita berdamai dengan Naomi, berdamai dengan kembali. Tapi kadang-kadang ini ya, kesulitan orang kalau orang udah pergi tinggalin Tuhan, kadang-kadang ada yang malu ya balik ya. Tensin ya. Orang udah lama nggak ke gereja, terus ke gereja balik lagi ke sini biasanya apa? Daripada ibu mau langsung udah nggak malu, paling tetap membuka tangannya kok. Ya Pak. Kalau orang lama datang terus datang, apakah disambit? Saudara lama nggak datang, terus datang, apakah disambit? Kalau balik pasti paling akan menyambit. Oh anakku udah lama itu. Betul kan Pak? Jadi udah jangan dengar iblis bilangin udah ntar lu diledekin lu ke gereja diledekin. Oh udah lama nih nggak datang, udah susah datang gitu. Itu jangan didengar, datang aja. Yang penting hatimu mau untuk tuh. Yang itu banyak kayak yang itu di gereja banyak kan? Yang susah ke gereja, jadi senang, ajib, ada nggak? Udah 2025 datang, saudara mau bertobat datang udah, Tuhan akan pulihkan. Berdamai dengan Tuhan. Contoh Petrus dengan Yudas. Siapa yang berdamai dengan Tuhan? Petrus atau Yudas? Dosanya sama nggak? Dosanya Petrus sama Yudas sama nggak? Sama-sama mengkhianati Tuhan. Benar. Tapi ada saat dia mau berdamai dengan Tuhan. Dia datang. Akhirnya Petrus diampun. Akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Ada yang nggak datang, namanya Yu, malu mokal, udah hianatin Tuhan mokal, mau ibadah malu deh tuh. Akhirnya gimana hidupnya? Mati bunuh diri. Saudara saya mau dipulihkan tahun 2025, mau dipulihkan, berdamai dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Isi hatimu dengan buah-buah roh. Ketika hatimu ada buah roh, ketika hatimu ada buah roh, maka dengan mudah Tuhan akan menitipkan. Saya selalu bilang berkat itu titipan Tuhan, amin. Jadi Tuhan titipkan berkat. Kenapa saudara sampai dengan dititipkan berkat? Cek hati. Gimana cek hatinya? Waktu dikasih percobaan. Lihat, Tuhan mau lihat. Makanya Tuhan selalu bawa orang ke padang gurun. Waktu di padang gurun lulus, berkat tinggal begini, tapi dites. Suami istri, makanya pandang-pandangan. Jangan mimpi kalau masih enak lihat suami atau lihat diri. Jangan mimpi. Ingat nih pesan terakhir. Kalau masih enak lihat laki sama suami, jangan mimpi. Tuhan akan berkati kamu. Tapi kalau makin lihat suami makin ganteng, lihat istri makin cantik, itu berkat pasti akan Tuhan. Masih ada satu lagi. Nah ini yang terakhir, jangan akan hilang. Kembali. Hari ini saudara yang jauh doanya acak-acakan. Kalau lagi sulit jam doanya acak-acakan, kembali. Kalau hari ini hubungan suami istri yang kurang bagus, kembali. Perbaiki. Ketika perbaiki, maka Tuhan akan menitipkan berkat menerima dan bersyukur. Mari kita tundukkan berdoa. Tuhan sebetulnya ingin memberkati saudara. Tuhan ingin membuat saudara jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan ingin, Tuhan sayang saudara. Tapi ketika Tuhan lihat hati kita, ketika ditekan, justru makin marah-marah. Ketika diizinkan cobaan, makin bersungut-sungut, makin marah sama Tuhan. Itu yang membuat Tuhan mengurungkan untuk menitipkan berkat dalam hidup saudara. Karena itu akan membuat celaka hidup saudara. Mari untuk kita bisa menikmati tahun pemulihan, untuk kita bisa dipulihkan, isi hatimu dengan buah-buah roh. Ketika ditekan, makin dekat dengan Tuhan. Ketika ada kesulitan, makin dekat dengan Tuhan. Makin doa bareng suami istri, makin doa bareng, makin bersyukur, makin memuji Tuhan, makin merenungkan firman. Ketika Tuhan yang itu, ketika di padang gurun Tuhan yang itu, dan hatimu ada buah roh, Tuhan akan mudah memulihkan hidup saudara. Tuhan akan mudah menitipkan berkat dalam hidup saudara. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk kami menjaga hati kami. Ajar kami untuk hubungan suami istri diperbaiki, hubungan dengan orang tua dengan anak diperbaiki, supaya ada buah-buah roh yang ada dalam hidup kami, sehingga Tuhan akan makin menitipkan berkat, makin menitipkan, makin mengangkat kami tinggi, akan mengangkat kami tinggi. Haleluya. Kita nyanyikan lagu bagian beribu, terhubung denganmu. Makin terhubung dengan Tuhan, makin terhubung dengan Tuhan. Kalau datang dengan suami istri, pegang tangan suami, pegang tangan istri. Ayo mami, ayo mami. Makin terhubung dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan, saya pastikan saudara akan susah, akan menderita. Tapi ketika suami istri pegangan tangan, makin mendekat Tuhan, Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Ku terhubung denganmu.
Makin tidak meninggalkan Tuhan, justru makin dekat dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak buta, Tuhan tidak buta. Perbanyak jam doa saudara, perbanyak. Perbanyak merenungkan firman, perbanyak mendekat dengan Tuhan. Jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Ketika hatimu benar, maka Tuhan akan benar. Ku tahu denganmu selalu ada di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kau ajar pada kami pada siang hari ini. Sungguh Kau Allah yang baik, Kau mengasihi kami dan Kau tidak mau kami merugi, baik waktu, tenaga dan kesempatan. Oleh sebab itu firman-Mu datang kepada kami untuk kami boleh belajar menghormati Tuhan di atas segala-galanya dan tidak takut dengan keadaan dan kenyataan yang saat ini sedang kami alami, untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada di sana sampai terus melekat dengan Tuhan, menghargai proses yang Tuhan izinkan. Kami akan melihat Tuhan memulihkan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jika kau sudah lari jauh dari Tuhan dan saat ini kami kembali, kiranya Tuhan kami boleh belajar untuk rendah hati, untuk kami kembali membangun hubungan yang baru dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk kembali memulihkan keadaan kami. Terima kasih
untuk firman. Tolong kami menghargai setiap proses yang ada, dan kami betul-betul berjuang untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu menghasilkan buah pertobatan dan buah-buah yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan firman-Mu dan terus pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Gunawan